Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 579. Xie benar-benar putus asa. Xiao Tians di dunia ini ingin membunuhnya, dan orang-orang kuat di dunia gelap juga ingin membunuhnya. Xie tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Tians sendiri ada di sini sekarang, tetapi anehnya para kaisar di dunia gelap tidak bergabung untuk membunuh Xiao Tians. Jadi Xie menghadapi kaisar kegelapan di belakangnya dengan putus asa dan marah, menunjuk ke arah Xiao Tians dan berteriak, "Mengapa kamu tidak membunuhnya? Dia adalah Xiao Tians, eksistensi terkuat di dunia saat ini. Kenapa kamu harus melakukannya? Bunuh aku. Apa? Apakah kamu harus menunggu sampai Xiao Tians menjadi lebih kuat?" Xie menjadi gila saat ini. Xiao Tians jelas berdiri di sini, dan dia masih orang yang sama. Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada situasi saat ini untuk mengepung dan membunuh Xiao Tians. Namun, Di Yue dan yang lainnya mengabaikan kata-kata Xie yang sangat marah. Masih Qiji United yang menghadapi Di Qiong. Xiao Tians juga dipenuhi dengan aura yang sangat kejam. Berdiri di sisi lain medan perang, Xiao Tians hari ini, saat dia menjadi semakin kuat, saat dia berhubungan dengan semakin banyak rahasia dunia. Dia juga telah memahami banyak hal. 9 kaisar kegelapan dari dunia gelap, jelas mereka bisa saja meninggalkan dunia ini sejak lama, tapi mereka tidak pergi dan tetap di sini. Misalnya, jika Kong Xuan dan Ling bisa pergi dari sini, mustahil jika Di Qiong, Ri, dan yang lainnya tidak bisa. Karena mereka tidak bisa pergi, hanya ada dua situasi. Pertama, mereka tidak mau pergi. Mereka masih memiliki beberapa perhitungan di dunia departemen perang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Toh, ada sejumlah ikan yang bisa dipelihara di kolam besar. Misalnya, di dunia tempat dunia departemen perang berada, batas atasnya adalah puncak dari 3 kesengsaraan, dan dia tidak dapat lepas dari keberadaan kesengsaraan keempat. Jadi jika Anda ingin cepat maju ke bencana keempat, pergilah ke dunia yang lebih luas dengan batas atas kekuatan tempur yang lebih tinggi. Persis seperti tempat di mana Kong Xuan dan Ling pergi. Di dunia yang lebih tinggi dan lebih luas, akan lebih mudah bagi yang kuat untuk berkembang, dan batas atasnya akan lebih tinggi. Kemungkinan lainnya adalah bukan orang-orang seperti Ri dan Di Yue yang tidak ingin pergi, tetapi mereka tidak bisa pergi sama sekali karena batasan tertentu. Ingat dalam 1 detik. Setelah Xiao Tians melihat kelompok cahaya putih misterius, dia benar-benar memahami kebenaran dunia ini. Oleh karena itu, Xiao Tians menilai dalam hatinya bahwa alasan mengapa Kaisar Kegelapan di dinasti Kaisar Kegelapan tidak pernah meninggalkan dunia ini, tetapi membiarkan kelompok cahaya putih misterius menyegel mereka jauh di bawah tanah, mungkin adalah situasi yang kedua. Karena batasan tertentu, mereka tidak bisa pergi. Dan jika itu adalah kemungkinan kedua, meskipun hasil akhir yang dihadapi oleh yang berkuasa di dunia ini tidak akan berubah, kemampuan manuver dalam prosesnya akan jauh lebih baik. Misalnya, baru-baru ini Ri berinisiatif mengajak Xiao Tians untuk bertarung melawan Di Qiong bersama-sama. Ini semakin membuktikan pemikiran Xiao Tians. Mata Xiao Tians berbinar dan dia berkata kepada Xie, "Kamu tidak tahu apa-apa. Tentu saja, kamu tidak perlu terus ada di dunia ini." Xie yang marah tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Tians, dia menatap Xiao Tians dengan tidak percaya, lalu menatap Di Sun, Di Yue, dan Di Qiong. Benar saja, semua orang yang hadir memandang Xie seolah dia bodoh. Xie benar-benar gila. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya dan berkata, kamu, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa bergabung dengan orang-orang di dunia ini? Apa yang sebenarnya kamu lakukan?" Huff. Di Chen mendengus dingin, dan seekor naga hitam muncul di tubuhnya. Di Chen lah yang memanggil berkah dari takdir nasional dinasti kekaisarannya. Dengan restu dari dinasti kekaisaran di bawah komandonya, Di Chen dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Dan nafasnya langsung meningkat pesat. Di Chen memandang Xie dan berkata, "Xie, jangan berbicara terlalu kasar. Dunia ini secara alami akan dihancurkan, dan Xiao Tians secara alami akan dibunuh. Ini secara alami tidak akan berubah. Tapi siapa bilang, kita tidak bisa dibunuh Anda?" Setelah Di Chen selesai berbicara, Di Xing juga berkata, "Ya, Xie, Anda mencari kematian Anda sendiri. Selama bertahun-tahun, kami telah mengizinkan Anda memonopoli benua tengah dan menghancurkan dinasti Singa. Saya pikir Anda bisa berhasil. Jadilah salah satu dari kami, tapi kamu terlalu tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan dinasti Singa. Kalau kamu memang pecundang, kenapa kamu menahanku di sini?" Dan saat berikutnya, tepat ketika Xie masih hendak berbicara, tiba-tiba bayangan jalan besar yang gelap memenuhi langit di atas medan perang. Kemudian, sebuah suara datang dari hantu di jalan gelap, "Bunuh Xie dulu, lalu bunuh Xiao Tians. Jika kamu melawan keinginanku lagi, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Bas. Hantu jalan gelap menghilang setelah selesai berbicara. Segera, suara benturan keras terdengar samar-samar dari bagian terdalam dunia gelap. "Xiao Tians, kembalilah ke dunia ini. Aku akan memperkuat penghalang bawah tanah. Cepat, keluar."
Jangan impulsif. Segera setelah kesadaran jalan gelap menghilang, sebuah suara cemas muncul di hati Xiao Tians. Itu adalah kelompok cahaya putih misterius. Mata Xiao Tians berkedip, dan saat berikutnya, Xiao Tians, diri Di Chen, Di Qiong dan lainnya dengan cepat bubar, membentuk situasi konfrontasi empat pihak lagi. Bunuh. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Di Qiong berteriak, muncul di samping Xiao Tians, dan meninju Xiao Tians untuk membunuhnya. Namun di saat yang sama, Diri dan Di Yue juga muncul di belakang Di Qiong, dan mereka bergabung untuk menyerang Di Qiong lagi. Pada saat yang sama, Kaisar Xing dan Di Chen, yang telah memanggil takdir nasional kerajaan kegelapan dan kembali ke puncaknya, juga bergabung untuk membunuh Di Xie. Bang! Xiao Tians dan Di Qiong bertukar pukulan satu kali, lalu Xiao Tians melesat dan bergegas menuju Di Xie. Keluar! Di Qiong sangat marah. Dia tidak menyangka Diri dan Di Yue masih akan menghentikannya sampai sekarang. Kemudian Di Qiong bahkan tidak peduli pada Xiao Tians, dan hanya menyerang Diri dan Di Yue dengan seluruh kekuatannya. Ada dua ledakan keras, dan di bawah serangan Di Qiong, yang sangat marah, sosok Di Sun dan Di Yue langsung terbang keluar. Tepat ketika Di Qiong hendak terus mengejar mereka berdua, telapak tangan hitam raksasa muncul lagi di langit jauh di dunia gelap. Telapak tangan raksasa gelap muncul dari kedalaman dunia gelap dan menyerang ke arah Di Qiong. Di Qiong, Di Xie milik kami, kamu harus pergi. Jauh di dalam dunia gelap, menyertai telapak tangan raksasa adalah suara Di Zhou yang sangat suram. Jauh di dalam dunia gelap, ratusan mil jauhnya dari sini, sosok Kaisar Zhou muncul. Jelas, pihak Di Zhou tidak akan pernah membiarkan Di Qiong membunuh Di Xie. Untuk menelan Di Xie, tidak apa-apa meskipun Xiao Tians tidak dibunuh terlebih dahulu. Di Qiong memandang Di Zhou, yang datang ke arah kami dari kedalaman dunia gelap, dan tersenyum. Di Qiong mencibir dan berkata, saya ingin melihat apakah Anda bisa tiba tepat waktu. Setelah Di Qiong selesai berbicara, dia tidak lagi peduli dengan Di Sun dan Di Yue yang ditolak olehnya, berbalik dan bergegas menuju Di Xie. Di Xie juga merupakan kaisar kegelapan kerajaan kegelapan, dan dia adalah malapetaka di benua tengah. Dalam arti tertentu, Di Xie mewakili nasib sebuah pesta di dunia bawah tanah yang gelap di benua tengah. Dan itu masih merupakan keberuntungan yang sangat kuat. Bagaimanapun, Di Qiong dan Di Yu, salah satu dari mereka menguasai benua barat dunia, dan yang lainnya menguasai dunia gelap di bawah benua timur. Dengan menyatunya keberuntungan, keduanya mampu mencapai puncak tiga kesengsaraan. Oleh karena itu, secara teoritis, Di Xie akan mampu menembus puncak tiga kesengsaraan di masa depan. Jadi Di Xie harus mati. Adapun Xiao Tians, meskipun hari ini sepertinya merupakan kesempatan bagus untuk membunuh Xiao Tians. Namun jika dipikir-pikir secara mendalam, ternyata tidak demikian. Kesadaran dunia Departemen Perang masih ada. Ia belum dihancurkan, juga belum dilemahkan hingga lawan tidak dapat mendukung Xiao Tians. Selain itu, beberapa kaisar kegelapan di sisi dunia gelap juga memiliki rencana mereka sendiri di dalam hati mereka. Akibatnya, hari ini jelas merupakan kesempatan besar untuk membunuh Xiao Tians, selama beberapa kaisar kegelapan bergabung, tetapi mereka gagal untuk bergabung. Di sana, Xiao Tians, yang bergegas ke medan perang di sisi Di Xie, melihat bahwa Di Xie akan dibunuh oleh Di Xing dan Di Chen, Xiao Tians segera mengambil tindakan untuk membantu Di Xie memblokir serangan fatal tersebut. Namun, Xiao Tians hanya bisa melakukan ini. Dia ingin membunuh Di Xie dan mengambil takdir kekaisaran gelap dari Di Xie, tapi itu jelas sudah terlambat. Karena Kaisar Zhou, yang berada di level yang sama dengan Di Qiong, dan kaisar agung lainnya dari dinasti kekaisaran kegelapan yang berada di puncak tiga kesengsaraan, juga ada di sini. Xiao Tians hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, menatap lebih dalam pada Di Xie yang dikelilingi oleh semua pihak, dan berkata, Di Xie, kamu benar-benar tidak melakukannya dengan baik. Xiao Tians mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi. Bola cahaya putih misterius itu benar, dia harus pergi sekarang. Namun saat berikutnya, ketika Xiao Tians hendak pergi, Di Xie tiba-tiba melemparkan segel kaisar kegelapan di tubuhnya ke Xiao Tians. Xiao Tians, bawa mereka pergi. Suatu hari, bantu aku membunuh penjahat ini. Di Xie berteriak pada Xiao Tians dengan suara keras. Tiba-tiba, dengan keras, separuh tubuhnya dipukul oleh Di Xie yang datang dari kejauhan. Kubah itu meledak. Xiao Tians menangkap segel gelap yang dilemparkan oleh Di Xie, dan dengan sekejap tubuhnya, dia bergegas menuju pintu masuk bawah tanah menuju Kaisar Singa. Tapi saat berikutnya, Di Yue mencegat Xiao Tians. Di Yue mengunci Xiao Tians dengan erat, Tuan Kuil Surga, kamu tidak bisa pergi. Xiao Tians menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin, keluar. Di Yue mencibir, mengangkat sosoknya, dan menyerang Xiao Tians dengan pedangnya. Ledakan. Di Zhou bisa tiba di sini kapan saja, dan pada saat ini, tangan hitam raksasa muncul lagi di langit gelap di atas kepala Xiao Tians, meraihnya. Xiao Tians berteriak keras, semua energi berkumpul sebelumnya dari lebih dari 5.000 set formasi matahari yang menyala-nyala di tubuhnya. Dia diusir oleh Xiao Tians dan langsung meledak. Pada saat ini, di dunia saat ini, semua aura di tubuh lebih dari 30.000 orang kuat di langit di atas Kaisar Singa menghilang. Tubuhnya jatuh ke tanah seperti pangsit. Sekelompok orang kuat di tanah dengan cepat melompat ke udara untuk merespons.
Pada saat yang sama, di sisi dunia gelap, Xiao Tian secara langsung meledakkan energi matahari dalam jumlah besar. Tiba-tiba, jauh di dalam dunia gelap, di medan perang tiga kesengsaraan, matahari yang sangat terik muncul. Lalu terjadilah ledakan. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Xiao Tian dan Di Yue. Setelah energi lebih dari 5.000 set susunan matahari yang menyala-nyala berubah menjadi ledakan matahari kecil. Sosok Xiao Tian dan Di Yue terbang pada saat yang sama. Xiao Tian menggunakan energi ledakan untuk segera bergegas menuju pintu masuk bawah tanah Kaisar Singa. Darah muncrat dari tubuh Xiao Tian di sepanjang jalan, tetapi energi Tuan Dao mulai memperbaikinya dengan cepat lagi. Di sisi lain, sosok Di Yue juga terbang terbalik. Di Yue terus mengejar Xiao Tian sambil terbang terbalik. Setelah hanya beberapa detik pengejaran, sosok Di Yue terhalang oleh penghalang penyegel yang tak terlihat, dan kemudian petir putih setebal tong menyambar Di Yue. Di Yue harus berhenti dan menyaksikan tanpa daya saat Xiao Tian bergegas ke pintu masuk dunia gelap jauh di bawah tanah dinasti Kaisar Singa. Demikian pula, tangan besar yang dipadatkan Kaisar Zhou di kejauhan hancur oleh terik matahari. Di Zhou di kedalaman dunia gelap mengerang, tetapi pada saat ini, hanya dalam waktu singkat, Di Zhou juga bergegas ke medan perang. Di Zhou melirik Xiao Tian dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengejar Xiao Tian, jadi dia mulai bertarung dengan Di Qiong demi Di Xie. Di Xie, yang dikelilingi oleh sekelompok kaisar kegelapan, dengan rambut acak-acakan dan mata tajam, meledakkan jalan gelapnya sendiri dengan keras. Ketika Di Qiong dan Di Zhou menghadapi penghancuran diri jalan gelap Di Xie, mereka tidak mundur sama sekali dan mulai menekan penghancuran diri jalan gelap Di Xie. Segera, penghancuran diri jalan gelap Di Xie ditekan oleh Di Qiong dan Di Zhou. Kemudian dibelah dua oleh dua orang. Dan sosok Di Xie akhirnya lolos pada saat dia meledakkan dirinya. Melarikan diri menuju bagian terdalam dari dunia gelap. Di belakang Di Xie, Di Qiong dan Di Zhou secara bersamaan mengejar Di Xie ke arah pelariannya. Nasib dunia gelap di bawah benua tengah diringkas menjadi Di Xie. Tepat sebelum Di Xie meledakkan dirinya, dia memberikan segel besar dinasti kekaisaran kepada Xiao Tian, sehingga memisahkan sepertiga takdir benua di dunia gelap. Kemudian jalan gelap dibagi rata antara Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou. Ini seperti kehilangan sepertiga lagi. Sepertiga terakhir yang tersisa adalah Di Xie sendiri, keberuntungan Di Xie sendiri, dan Tao Yun gelap di puncak tahap awal tiga kesengsaraan. Oleh karena itu, Di Zhu dan Di Qiong tidak akan melepaskan yang ketiga ini. Bab 580. Jauh di dalam dunia gelap, Di Xie menyeret tubuhnya dan berlari ke depan tanpa tujuan. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia mungkin tidak akan selamat. 1000 tahun yang lalu, 9 kaisar kegelapan dunia gelap bertemu dan memutuskan untuk datang ke benua tengah. Ia telah menantikan kemunculan dinasti Tiongkok di benua tengah. Dan penantian ini adalah 1000 tahun penuh. Baru 900 tahun yang lalu Di Xie akhirnya menunggu berdirinya Departemen Perang Singa. Kemudian, dengan bantuan dan bimbingan halus Di Xie, Departemen Perang Singa akhirnya berdiri di tingkat teratas dunia Departemen Perang. Kemudian dinasti Singa akhirnya berdiri. Namun Di Xie tidak menyadari semua ini sampai sekarang. Dia telah ditipu. Di Yu dari benua timur, Di Qiong dari benua barat, dan Di Zhou di pusat dunia telah bekerja sama untuk menipunya. Sampai hari ini, Di Xie tiba-tiba mengerti bahwa bagaimanapun juga, kaisar kegelapan lainnya di dunia gelap tidak akan membiarkan dia berhasil menerobos ke puncak tiga kesengsaraan. Yang diinginkan Di Qiong, Di Zhou, dan lainnya adalah membiarkan Di Xie melahap keberuntungan dinasti Kaisar Singa dan kemudian membunuhnya. Terlepas dari apakah Di Xie berhasil atau tidak, kaisar besar lainnya di dunia gelap tidak akan membiarkannya pergi. Di Yu, pengendali dunia gelap bawah tanah di benua timur dunia Departemen Perang. Emperor's Vault, pengontrol dunia gelap bawah tanah di benua barat dunia Departemen Perang. Kaisar Zhou, pengontrol dunia gelap di bawah 5 kutub dunia. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, ketiga orang itu tidak akan membiarkan Di Xie menjadi makhluk yang bisa berdiri sejajar dengan mereka bertiga. Perencanaan ribuan tahun lenyap, dan Di Xie telah kehilangan 2/3 warisannya. Hanya sepertiga terakhir tubuhnya yang tersisa. Dan itu masih tubuh rusak yang tidak bisa lepas. Jauh di dunia gelap. Bisakah Di Xie lolos dari kejaran bersama Di Qiong dan Di Zhou, yang berada di puncak tiga kesengsaraan? Dia baru saja menghancurkan sendiri jalan gelap, dan ditekan serta ditelan oleh Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou. Mungkin 1 jam lagi, mungkin detik berikutnya, Di Xie akan menyusul Di Qiong dan Di Zhou. Kemudian bunuh dan makanlah. Setelah memahami segalanya, Di Xie benar-benar seorang taipan yang putus asa di ujung tanduk. Meskipun dia masih hidup sekarang, hatinya sudah mati. Ya, hati Di Xie sudah mati. Selama pertempuran terakhir, Di Xie juga mendengar keinginan Dark Avenue. Bunuh Di Xie dulu, lalu Xiao Tian. Di Xie sudah mengerti banyak hanya dengan kata-kata itu. Namun sudah terlambat, kerajaan kegelapan di bawah komandonya telah hilang, dan kendali atas benua tengah juga telah hilang. Belum lagi Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou, bahkan Kaisar Matahari, Kaisar Bulan, bahkan Kaisar Bintang yang lebih lemah dan Kaisar Chen menyerang. Dia juga tidak bisa menghentikannya. Itu hanya sebuah lelucon. Dunia gelap macam apa yang pada akhirnya akan menelan dunia saat ini?
Dunia seperti apa yang pada akhirnya sisi gelap kita akan menjadi abadi. Dan, itu semua hanyalah sebuah konspirasi dan perhitungan. Titik petik 2. Saat Disye berlari menuju kedalaman dunia gelap, pikiran melintas di benaknya. Sebelum dia meninggal, satu-satunya hal yang dia nantikan adalah suatu hari, Xiao Tians akan mampu membunuh semua orang kuat di dunia gelap. Hancurkan kesadaran jalan gelap. Karena Disye pada akhirnya akan mati, maka semuanya mati saja bersama. Xiao Tians, terima kasih telah memberiku tumpangan terakhir. Setelah Disye menggumamkan kata terakhir pada dirinya sendiri, dia berhenti melarikan diri dan tetap di tempatnya, bersiap untuk memusnahkan semua yang tersisa dari dirinya. Tubuh, jiwa, agregat Tao, ingatan. Semuanya dimusnahkan sepenuhnya. Karena dua makhluk yang mengejarnya saat ini adalah dua makhluk terkuat di puncak tiga kesengsaraan di dunia, bahkan jika Disye menghancurkan dirinya sendiri, itu akan sia-sia. Energi penghancuran dirinya dapat ditekan oleh Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou, lalu dimakan. Jadi lebih baik secara aktif memusnahkan segala sesuatu tentang diri Anda. Dunia ini, Disye mencibir dengan jijik, lalu tubuhnya terbakar dengan nyala api hitam. Tidak ada jalan keluar. Xiao Tians tidak akan melepaskannya jika dia kabur ke dunia nyata. Jika dia terus berada di dunia gelap, Dark Avenue tidak akan membiarkannya pergi, ditambah kaisar kegelapan lainnya mengejarnya. Dia masih tidak bisa melarikan diri. Saat berikutnya, tepat ketika Disye hendak memusnahkan segala sesuatu tentang dirinya, ruang gelap lebih dari 10 mil jauhnya di depannya tiba-tiba hancur, dan kemudian tubuh Xiao Su berpakaian seperti Di Luo muncul di depan Disye. Kekuatan Xiao Su sendiri masih terlalu lemah, dan dia belum mencapai tingkat 3 bencana, jadi kecepatannya tidak sebanding dengan dewa, matahari, Kaisar Yue, Di Qiong dan lainnya. Jadi Xiao Su adalah orang terakhir yang tiba di sini, dan inilah alasan mengapa Disye meledakkan sebagian jalan yang gelap dan melarikan diri ratusan mil lebih jauh. Setelah Xiao Su muncul, dia tercengang saat melihat tindakan Disye. Saat Xiao Su sedang bingung, suara Di Yu terdengar di telinganya. Putramu meraih kemenangan besar, dan Disye dikalahkan secara menyedihkan. Sekarang Dark Avenue, Di Qiong, dan Di Zhou semuanya mengejar Disye. Disye tidak punya pilihan selain memusnahkan dirinya sendiri. Pikiran Xiao Su bergerak dan dia mengerti. Saat ini, Xiao Su sedang menatap Disye, dan Disye juga menatap Xiao Su. Disye, yang akan mati, menyeringai pada Xiao Su dan berkata, Di Luo, apakah kamu di sini untuk membunuhku juga? Xiao Su, yang menyamar sebagai Di Luo, terdiam beberapa saat, dan berkata dengan tatapan mata yang rumit, kamu masih memiliki kesempatan untuk terus hidup. Disye, yang sedang memusnahkan dirinya sendiri, tertegun, memandang Xiao Su dengan tidak percaya dan bertanya, apakah kamu di sini bukan untuk membunuhku? Xiao Su mengangguk dan berkata, ya, tapi kamu lebih memilih memusnahkan dirimu sendiri. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Disye mengangguk dan berkata, ya, itu benar. Saya mengambil inisiatif untuk membubarkan segala sesuatu tentang saya. Bahkan jika Anda menelan saya, itu akan sia-sia. Lagi pula, Anda bahkan belum melewati 3 kesengsaraan hingga sekarang. Saya memusnahkan diri saya sendiri, dan kamu tidak bisa menghentikanku. Xiao Su mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu Xiao Su berbalik dan pergi. Tujuan utamanya datang ke sini bukanlah untuk melahap Kaisar Xie, tapi untuk membantu Xiao Tians. Sekarang dia tahu bahwa Xiao Tians telah meraih kemenangan besar dan tidak ada krisis lagi, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Disye benar, Xiao Su bahkan tidak berada dalam bencana ketiga sekarang, dia tidak bisa menghentikan penghancuran diri Disye. Namun Xiao Su berbalik dan pergi, tingkah lakunya yang bersih dan rapi membuat Disye di belakangnya kembali terpana. Tunggu. Tepat ketika Xiao Su hendak menerobos ruang gelap lagi dan pergi, Disye memanggilnya lagi. Ada apa? Xiao Su berbalik dan menatap Disye dengan bingung dan bertanya. Setelah Disye terdiam beberapa saat, dia melihat ke arah Xiao Su dan berkata, Di Luo, lupakan saja, aku akan menyerahkan informasi terakhirku padamu. Xiao Su mengerutkan kening, menatap Disye dengan heran dan berkata, apakah kamu akan memberiku informasi terakhirmu? Disye tersenyum, mengangguk dan berkata, ya, setidaknya kamu tidak ingin membunuhku. Apapun alasannya, kamu tidak mengambil tindakan terhadapku. Ini sudah cukup. Disye sedang berbicara, berhenti lagi, dan melanjutkan, dan, dalam arti tertentu, kita berdua adalah jenis orang yang sama. Kaisar Zhou, Kaisar Qiong, dan Kaisar Yu yang lebih dalam, ketiganya punya rencana masing-masing, tapi kami jangan. Saat Disye berbicara, dia mulai mengirimkan energi ke Xiao Su. Energi dari sisa tubuhnya yang terbakar melonjak ke tubuh Xiao Su. Terlihat dengan mata telanjang, aura di tubuh Disye semakin melemah, sedangkan aura di tubuh Xiao Su semakin kuat. Bas! Dalam sekejap, aura di tubuh Xiao Su secara resmi menembus ke tingkat 3 bencana. Dan, ia masih menanjak dengan cepat, mendaki menuju puncak tahap awal 3 kesengsaraan. Karena Xiao Su adalah orang dari generasi Tianxia yang dipilih oleh Dark Avenue, latar belakangnya juga sangat mendalam. Segera, dengan bantuan Disye, Xiao Su mencapai puncak tahap awal 3 kesengsaraan. Dan kecepatan peningkatan Xiao Su belum berhenti.
Kompatibilitas super tinggi Xiao Su dengan jalan gelap, ditambah dengan tanpa pamrih dari Dewa Xie, semuanya diberikan untuk peningkatan Xiao Su. Hal ini menyebabkan Xiao Su meningkat semakin cepat. Peningkatan Xiao Su yang begitu cepat juga mengejutkan Di Xie. Dia menatap Xiao Su dalam-dalam, mengerutkan kening dan berkata, ternyata kamu juga dipilih oleh Dark Avenue, Di Luo. Pencapaian akhirmu seharusnya lebih tinggi dariku. Pikiran Xiao Su sedikit rumit, dia tidak pernah menyangka akan mendapat bantuan dari Di Xie setelah menerobos 3 kesengsaraan. Dan kalian harus tahu bahwa Xiao Su dan Di Xie sebelumnya masih bermusuhan, dan mereka masih bermusuhan. Di Xie sedang berbicara, berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Di Luo, pergilah jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa pergi, sembunyilah. Ini adalah hidup terakhirmu. Mengenai masalah Di Qiong, Di Zhou, dan Di Yu, kamu jangan terlibat. Hidup saja. Apa yang dikatakan Di Xie sangat tulus. Dia telah diperhitungkan orang lain sepanjang hidupnya. 2000 tahun yang lalu, dia adalah garda depan yang melawan penguasa Istana Surgawi generasi pertama, dan 2000 tahun kemudian, dia adalah orang pertama yang melawan penguasa Istana Surgawi generasi kedua, Xiao Tians. Xiao Su menunduk dan tetap diam. Setelah sekian lama, dia menatap Di Xie dan berkata, Di Xie, aku tidak. Di Xie, kamu tidak bisa melarikan diri. Sebelum Xiao Su selesai berbicara, Di Qiong dan Di Zhou mengejarnya dari belakang, dan tekanan dari 2 puncak 3 kesengsaraan langsung menutupi mereka. Xiao Su dan Di Xie tidak mau berbicara lagi. Mereka berdua menatap Di Qiong dan Di Zhou yang mengejar mereka. Di Qiong dan Di Zhou juga mengerutkan kening setelah melihat Di Xie berinisiatif memberikan informasi yang tersisa kepada Di Luo. Pada saat ini, dalam persepsi mereka, semua yang ada di Di Xie telah hilang, hanya menyisakan cangkang kosong. Terlebih lagi, kesadaran Di Xie mulai menghilang. Haha, hahaha, hahaha, Di Xie memandang Di Qiong dan Di Zhou yang terlihat tidak senang, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tertawa sembarangan, tertawa liar. Lakukan. Membunuh Di Xie berarti membunuh Di Luo berarti membunuh. Bunuh. Di Zhou menatap ke depan dan berkata dengan dingin kepada Di Qiong di sampingnya. Setelah Di Zhou selesai berbicara, dia bergerak dan hendak melewati Di Xie dan menangkap Xiao Su. Di Qiong di belakang merasakan ada yang tidak beres, tetapi ketika Di Zhou mengambil tindakan, dia terpaksa tidak punya pilihan selain mengembunkan tangan gelap yang menutupi langit dan matahari, dan meraih Xiao Su. Namun saat berikutnya, ketika Di Zhou dan Di Qiong hendak menangkap Xiao Su, Di Xie, yang masih memiliki sedikit penyesalan, tiba-tiba ukurannya membesar hingga beberapa ribu meter. Untuk sementara waktu, aura gelap dan energi gelap yang tak ada habisnya berkumpul ke arahnya. Ledakan. Boom. Di Xie melakukan penghancuran diri terakhir di saat-saat terakhir. Meskipun pasukan kegelapan di bawah komandonya masih ada di dunia saat ini, kerajaan gelap di bawah komandonya tidak jauh lagi. Pada saat ini, Di Xie mengeluarkan semua sisa kekuatan dinasti kekaisaran kegelapan yang dia bisa. Mereka semua berkumpul dan kemudian meledakkan diri. Boom. Klik, klik, klik. Ruang di dunia gelap ini hancur berkeping-keping, dan tangan gelap Kaisar Qiong dan Kaisar Zhou juga hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuh Di Qiong dan Di Zhou juga terdorong mundur oleh ledakan dahsyat. Bersambung.